Oke, kalau kalian sudah menyiapkan semuanya, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran kita kali ini. Oke, di LK itu silahkan dibuka untuk yang jurnalnya, khusus untuk jurnal. Kalian pasti akan menemukan yang seperti ini. Ya, ada tulisan tempelkan resep, ada tulisan kelengkapan resep, di situ ada usul, ada keterangan yang berisi resep standar, buku referensi, isi zat aktif, OTT, usul perbaikan, dan lain-lain. Abaikan yang tulisan perhitungan ya. Jadi yang kalian perhatikan hanya kelengkapan resep, usul itu, keterangan, dan yang tempel resep. Yang tempel resep ini yang perlu kalian lakukan nanti ketika kalian mendapatkan suatu resep, soal ya, bukan yang nyatanya ya. Kalau di realnya kan kalian cuma dapat resepnya itu satu. Tetapi kalau di soal ini kita akan memberikan kalian dua resep. Jadi yang satu nanti ditempel, yang satunya nanti kalian arsipkan. Oke, yang pertama di sini ada kelengkapan resep atau usul. Yang perlu kalian lakukan di sini, untuk kelengkapan resepnya, kalian perlu meneliti apa? Persyaratan administratif. Oke, sudah pernah dijelaskan tentang persyaratan administratif atau screening resep? Ya, screening resep itu ada 3 macam. Yang pertama, screening administratif. Yang kedua, screening secara farmaseutis. Dan yang ketiga adalah screening resep secara klinis. Oke, untuk yang asisten tenaga kefarmasian, ini yang perlu kalian lakukan, itu hanya menganalisis tentang screening resep secara administratif. Jadi kelengkapan resepnya, ada tanggalnya atau tidak, ada kodnya atau tidak, ada tanda tangan dokternya atau tidak, ada obatnya atau tidak. Kalau di situ tidak ada, berarti nanti masuk ke dalam usulan. Diusulkan, oh usul, tanda tangan dokter. Usul, apalagi? Usul, tanggal ditulisnya resep. Usul, aturan pemakaian. Oke. Terus kemudian di situ ada keterangan. Keterangan di situ ada di dalamnya ada resep standar. Kalau misalnya resep itu memang dibuat menggunakan resep standar, berarti resep standarnya harus dicantumkan di sini. Diambil dari mana resep standarnya? Buku referensinya apa? Selain itu juga ada isi zat aktif. Jadi, misalnya kalau di dalam resep ini, di dalam resepnya nanti di situ ada tulisan obat yang namanya adalah obat yang branded, misalnya saja. Ada apa? Contoh obat branded. CTM, obat brandednya apa? Contohnya. Apa? Misalnya paracetamol ya, paracetamol. Paracetamol tetapi di dalam resep tulisnya Sanmol. Berarti di sini isi zat aktif Sanmol sama dengan paracetamol. Terus apa lagi? OTT. OTT itu apa? Obat? Obat apa? Ayo, harusnya kalian sudah tahu ini semuanya. Nanti dicari OTT itu apa. Kemudian ada usul perbaikan yang lain. Misalnya apa? Dia overdosis atau underdose nanti ditulis di sini. Oke, yang selanjutnya. Nah, di situ ada perhitungan. Perhitungan itu berhubungan dengan berapa obat yang kita ambil. Misalnya, itu berhubungan dengan aturan pakainya, ada DTD-nya atau tidak. Berarti kalau ada DTD-nya harus kita kalikan sejumlah permintaan. Tetapi kalau tidak ada DTD-nya, obat itu kita ambil sesuai jumlah yang ada di dalam resep. Misalnya DTD nomor 10, Sanmol 1, DTD nomor 10. Berarti Sanmolnya yang kita ambil adalah sejumlah 10. Kemudian ada lagi, misalnya tidak ada DTD-nya, tetapi di situ Sanmol 5. Di keterangan resepnya tidak ada DTD-nya. Berarti di situ kita ambil Sanmolnya sebanyak 5 tablet. Oke, yang selanjutnya adalah perhitungan TM atau takaran maksimal. Takaran maksimal itu apa? Takaran maksimal itu sama dengan dosis
maksimal. Nah, misalnya saja. Nah, kalau kita menghitung dosis, itu yang kita hitung tidak hanya satu ya, tidak hanya DM-nya saja, karena ini nanti berhubungan dengan obat ini pengaruhnya apa ke pasiennya. Apakah overdosis, apakah underdose. Jadi kita tidak boleh hanya menghitung DM-nya saja, tetapi ada 3 hal yang harus kita hitung. Yang pertama adalah dosis maksimal, yang kedua adalah PMR, dan yang ketiga adalah yang namanya prosentase dosis. Sudah pernah dipelajari kan? Ya, oke, kita bahas sekali lagi satu persatu. Untuk dosis maksimal. Ya, ini ada contoh resepnya. Contoh resepnya ada amoksisilin 5, ambroxol 10 tablet, CTM 6 tablet, equal 4 tablet. Campur dan buatlah menjadi serbuk terbagi sebanyak dosis tersebut sejumlah 10. Tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk anak Rizky, usia 10 tahun. Di sini pasien hanya meminta 10 bungkus, berarti hanya separuhnya saja ya, tapi abaikan ini. Yang 10 bungkusnya kita abaikan dulu. Oke. Alamatnya Jalan Bunga nomor 201. Oke, kita pelajari satu persatu lagi, kita review satu persatu lagi mulai dari perhitungan DM. Oke, perhitungan DM-nya ini kan untuk anak Rizky usia 10 tahun. Berarti dari resep tadi yang dihitung itu adalah DM dari CTM. DM CTM itu berapa di Farmakope Indonesia edisi ketiga ditulis adalah 40 mg per hari. Nah, karena usianya 10 tahun, berarti kita menggunakan rumus yang N per 20 kali dosis maksimal. Jadi 10 per 20 dikalikan 40 mg. DM-nya adalah setengah kali 40 mg berapa? 20 mg per hari. Nah, ini kan CTM. Tetapi kalau ada misalnya obat lain, ada misalnya obat lainnya misalnya yang DM-nya ada 2. Aminofilin, terus kemudian kodein, itu DM-nya kan ada K1 kali pakai, ini yang strap atas ini 1 kali pakainya ya, kemudian yang bawahnya ini kan adalah sehari pakainya. Ini kita hitungnya tetap DM-nya bukan DM sehari, tetapi DM 1 kali pakai dan DM sehari. Tetapi karena CTM ini hanya memiliki DM untuk 1 hari atau sehari pemakaian, berarti kita hanya menghitung 1 saja. Oke, setelah perhitungan DM, tadi apa yang harus kita lakukan perhitungan yang selanjutnya? Perhitungan yang selanjutnya adalah perhitungan PMR. PMR ini artinya adalah pemakaian maksimal resep. Di dalam resep itu tadi ada signanya 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, ini ya, 3 kali sehari 1 bungkus. Nah, CTM di dalam resep, tadi dia itu tulisannya adalah sebanyak 6 tablet. 6 tablet kalikan 4 mg sama dengan 24 mg. Kenapa dikali 4 mg? Karena kita kan mau tahu kebutuhannya itu totalnya itu berapa. Yang kita pakai dalam resep itu totalnya berapa miligram, bukan berapa tabletnya. Kalau berapa tabletnya itu belum bisa kita gunakan untuk menghitung dosis maksimal atau belum bisa kita gunakan untuk menghitung prosentase dosisnya. Belum bisa kita gunakan untuk menghitung pemakaian maksimal dalam resep. Jadi 4 mg ini dari mana? 4 mg ini adalah 1 tablet CTM itu potensinya adalah 4 mg. Jadi, karena kita menggunakan 6 tablet, jadinya 6 tablet dikali 4 mg. Totalnya adalah 24 mg. Nah, permintaannya itu adalah dibuat menjadi 20 bungkus. Kita abaikan untuk yang pasien meminta hanya separuhnya tadi ya. Nek totalnya kan pasiennya itu harus nebus sebanyak 20. Berarti dibuat menjadi 20 bungkus. Jadi, per bungkusnya adalah 24 mg.
ini tadi, totalnya dalam resep dibagi berapa? 20 bungkus. Ketemunya adalah 1,2 mg per bungkus. Jadi setiap bungkusnya itu mengandung 1,2 mg. Oke. Kemudian di signanya atau aturan pemakaiannya itu sehari itu adalah 3 kali sehari 1 bungkus. Jadi PMR untuk 1 kali pakainya itu adalah 1 kali 1,2 mg. Berapa? 1,2 mg. Ini tidak bisa kita bandingkan dengan DM-nya karena seharusnya kalau PMR itu dibandingkan dengan DM. Tetapi kan DM untuk CTM untuk pemakaian sehari itu tidak ada, jadi tidak bisa kita bandingkan. Yang kita bandingkan adalah PMR seharinya. Sehari berapa kali pemakaiannya? 3 kali sehari. Berarti 3 dikali 1,2 mg. Berapa? 3,6 mg. Tadi DM untuk CTM pemakaian sehari adalah 20 mg. Berarti 3,6 mg ini kurang dari 20 mg. Artinya tidak overdosis. Artinya obatnya itu masih aman untuk digunakan. Oke. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan di sini, langsung WA saya. Nanti saya jelaskan secara rinci atau nanti bisa menemui saya ya. Menemui saya secara langsung kalau memang diperlukan. Masih belum jelas masalah perhitungan dosis maksimal ataupun PMR-nya. Oke? Oke. Satu lagi yang perlu kita hitung untuk perhitungan PM itu adalah perhitungan prosentase dosis maksimal. Prosentase dosis maksimal ini rumusnya adalah PMR dibagi DM sehari dikalikan 100%. Karena ini adanya hanya yang dosis sehari, berarti kita hanya bisa membandingkan yang sehari. Padahal kalau prosentase dosis itu sebenarnya ada yang 1 kali pemakaian, ada yang sehari. Nah, yang ini yang kita hitung adalah untuk yang sehari. Dosis sehari untuk prosentase dosis sehari untuk CTM itu adalah PMR dibagi dengan DM sehari kalikan 100%. Nah, ketemunya 3,6 mg dibagi 20 mg dikalikan 100%. Ketemunya adalah 18%. Tidak perlu ada penurunan dosis. Kalau misalnya ini lebih dari 80% untuk persentase dosisnya, nanti kita turunkan dosisnya. Penurunan dosisnya bagaimana, Bu? Nanti kita pelajari lebih lanjut karena saya untuk sekarang ini maunya yang penting kalian paham dulu yang DM, PMR, dan persentase dosisnya terlebih dahulu. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan sekali lagi langsung tanyakan langsung kepada saya ya. Oke, yang selanjutnya di buku kalian itu, di LK, lembar kerja kalian itu, ada yang namanya tabel penimbangan bahan. Nah, ini ada tabel penimbangan bahan. Nama obatnya apa? Ditulis di sini. Bahan obatnya yang diambil apa? Contohnya tadi ya, ini sama ini tuh sebenarnya sama. Nama bahan obat sama pengambilan bahan obat itu sebenarnya sama. Asal ini adalah nama aslinya atau nama yang tertera di rak obat. Jadi misalnya di sini nama obatnya yang ada di resep pH klor. Tetapi ternyata di rak obat adanya CTM. Berarti di sini ditulis pH klor, di sini tulisannya adalah CTM. Kemudian misalnya Sanmol, ya di sini ditulis Sanmol, di sini ditulis paracetamol. Jumlahnya sesuai yang ada di dalam resep, berapa kalian hitungnya tadi yang sudah dihitung di perhitungan. Kemudian ED-nya itu dilihat dari mana? ED-nya dilihat dari wadahnya. Wadah atau kartu stoknya itu harus ada ED-nya, jadi dilihat dari situ. Golongan obatnya ada 3 macam golongan obat, ada golongan obat bebas, ada bebas terbatas, dan ada golongan obat keras. Itu ya yang perlu dicantumkan di situ. Jadi nanti perlu ditulis di sini, misalnya pH klor termasuk golongan obat K misalnya. Sanmol termasuk golongan obat B atau bebas.
Kemudian yang di sini ada khasiat obatnya ditulis sesuai dengan khasiat. Khasiat jangan cari di ISO kecuali itu memang obatnya tidak ada di Farmakope Indonesia. Kalau obatnya ada di Farmakope Indonesia, silahkan ditulis khasiat yang ada di Farmakope Indonesia. Oke. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan atau prosedur pembuatan. Di cara pembuatan ini kalian menuliskan cara pembuatan secara singkat. Tidak perlu ditulis berapa yang ditimbang. Ambillah paracetamol sebanyak 10 gitu, tidak usah. Jadi langsung ambillah paracetamol, masukkan dalam mortir, gerus halus, sisihkan. Masukkan ambroxol ke dalam mortir, gerus halus. Kemudian tambahkan paracetamol, aduk sampai homogen, bagi menjadi beberapa bungkus sama banyak. Misalnya 10 bungkus ya berarti bagi menjadi 10 bungkus sama banyak. Kemudian masukkan dalam wadah yang sesuai, beri etiket berwarna. Kalau oral berarti putih, kalau untuk pemakaian luar berarti biru. Ya. Yang selanjutnya, ini adalah etiket. Untuk yang etiket. Etiketnya yang di situ ada tulisan wadahnya. Wadahnya kalian mau pakai apa? Pot salep atau pakai plastik klip. Kalau yang serbuk terbagi umumnya pakai plastik klip. Tetapi kalau mau aman pakai pot salep. Kemudian etiketnya warna putih atau biru dilingkari. Pro itu berarti untuk pasiennya namanya siapa? Signanya apa? STDD Pol 1. Ditulis nama, aturan Indonesianya, dan aturan dalam bahasa Latinnya. Labelnya NIKD, Neiter KD. Kocok dahulu mana nanti yang ditulis. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Sangat singkat dan sangat cepat. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya yakin karena ini videonya terlalu cepat, banyak di antara kalian nanti yang masih ingin bertanya-tanya, ini harus bagaimana? Bu, ininya terlalu cepat, saya perlu pengulangan lagi. Boleh, nanti kita ulangi lagi atau silahkan videonya diputar berulang-ulang. Kalau masih belum jelas, nanti silahkan boleh ketemu dengan saya, kontak saya secara langsung. Boleh lewat email, boleh lewat WA. Oke, sekian dulu dari saya untuk anak-anakku sekalian kelas 12. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.